Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu. Pagi Ibu. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Oke, nah sebelum mulai pembelajaran, ibu mau nih HP-nya untuk disimpan biar nanti waktu pembelajaran kita fokus dan diperhatikan kanan kirinya dan dirapiin. Ayo. Nah, sebelum memulai pembelajaran, ibu mau absensi anak-anak murid ibu dulu. Nah, ibu akan mengabsen anak-anak ibu. Yang pertama, Sekarayu, hadir. Sadana kita, Hadir. Sevalintang, Hadir. Sofatinada, Hadir. Sinta Aulia, Hadir. Sofi Husnul, Hadir. Stephanie Mary, Hadir. Susana, Izin Bu. Syuhada, Izin. Ferry Desta, Theodora, Hadir. Tika, Hadir. Ulfa, Hadir. Umaya, Hadir. Valentina Reva, Hadir. Fania, hadir. Vica, Hadir. Vita, Izin. Freki, Izin. Yani Rahayu, Hadir. Yaryanto, Hadir. Justina Puspitasari, Hadir. Yusuf Arifin, Hadir. Zahra Khairul, Hadir. Zahra Rahil, Zahra Amelia, Zulfira Maharti. Oke baik, jadi ada 5 orang yang nggak masuk hari ini. Nah sebelum mulai pembelajaran, ibu mau untuk Terry memimpin doa untuk pembelajaran kita pada pagi hari ini. Untuk sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Nah pada pagi hari ini kita akan mempelajari tentang perilaku konsumen. Nah anak-anak ibu tahu nggak sih dalam kehidupan sehari-hari kita sebagai manusia pasti ingin memenuhi kebutuhan hidup kita, benar kan? Nah untuk memenuhi kebutuhan kita pasti kita juga membutuhkan produsen untuk memenuhi kebutuhan kita, yang dimana produsen itu menciptakan barang atau jasa yang akan kita gunakan nanti, benar? Nah, contohnya kita pengen makan nih, tapi kan kita nggak bisa nih buat beras sendiri, maka dari itu kita butuh produsen untuk menciptakan barang tersebut. Dan pembelajaran kali ini, mari kita telusuri bagaimana sih konsumen itu membuat keputusan. Nah, apa saja yang akan dibeli dan berapa banyak sih barang yang akan dibeli. Nah, dengan itu anak-anak ibu akan mendapatkan wawasan yang lebih tentang bagaimana sih ekonomi itu berfungsi dan bagaimana kita dapat memprediksi dan merespon pertumbuhan ekonomi lainnya. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini, kita akan mengetahui apa sih perilaku konsumen itu, faktor-faktor apa sih yang mempengaruhi perilaku konsumen itu, dan apa sih manfaat perilaku konsumen dan apa sih contoh perilaku konsumen tersebut. Di sini ibu mau nanya nih ke anak-anak ibu, siapa sih di sini cita-citanya menjadi pengusaha sukses? Saya. Nah, di sini ibu punya analisis tentang pengusaha yang sukses, yang dimana semua perusahaan yang sukses itu pasti melakukan analisis perilaku konsumen. Yang kedua yaitu memahami perilaku konsumen, dan yang terakhir adalah bisnisnya sesuai dengan perilaku konsumen. Nah, di sini ibu punya contoh barang yaitu ada Indomie yang kecil dengan Indomie yang besar. Nah, di sini ada anak-anak ibu, ada yang tahu nggak sih apa analisis dari kedua barang tersebut? Kalau yang biasa nggak kenyang Bu, kenyangnya buat makan yang jumbo. Nah, benar. Jadi perusahaan Indomie itu tahu bahwa analisis tentang perilaku konsumen, ada konsumen yang kenyang hanya satu dengan Indomie kecil saja, dan ada konsumen yang kenyang dengan Indomie yang besar saja. Nah, hal ini mungkin sepele bagi masyarakat, tetapi perusahaan Indomie berhasil menganalisis tentang perilaku konsumen tersebut. Nah, dan tadi kan kita membahas tuh tentang apa sih analisis perilaku konsumen. Kira-kira anak ibu tahu nggak siapa sih itu? Apa itu konsumen? Saya Bu. Iya, Ica, apa? Pembeli. Ada yang lain? Saya Bu, orang yang menggunakan jasa. Nah, benar sekali apa yang dikatakan teman-teman kalian semua, yaitu Syahda dan Ica.
Jadi, konsumen adalah individu yang menggunakan barang atau layanan untuk memenuhi kebutuhan atau keinginan mereka. Konsumen merupakan salah satu pemeran utama dalam proses produksi dan pertukaran, karena permintaan yang mereka hasilkan mempengaruhi pasar dan aktivitas ekonomi secara keseluruhan. Nah, dari tadi kan kita membahas tentang konsumen terus. Anak-anak ibu ada yang tahu nggak sih lawan kata dari konsumen itu? Produsen. Nah, benar sekali, lawan kata dari konsumen yaitu produsen. Nah, di sini kita juga akan berhubungan dengan orang yang membeli, memakai dan menggunakan barang tersebut. Nah, pada pertemuan kali ini kita juga akan mempelajari analisis perilaku konsumen dari segi pengusaha. Nah, di sini ibu punya analisis yaitu UPAK, yaitu mana? Yang pertama yaitu pembisnis itu atau produsen itu harus mengetahui bagaimana sih konsumen itu bisa membeli barang tersebut. Yang kedua yaitu adalah understand, yang dimana produsen juga harus mengetahui bagaimana produsen itu membeli barang Indomie ini. Nah, yang ketiga adalah predict, dimana produsen juga harus memprediksi apa sih yang terjadi ke depannya nanti. Contohnya, jika konsumen sudah merasa bosan tentang produk Indomie ini, maka tugas dari seorang produsen adalah harus memberikan inovasi baru terhadap Indomie ini. Contohnya, memberikan varian rasa baru, atau dari bentuk bungkusnya, atau dari segi ukurannya lagi. Nah, maka dari itu produsen juga harus anticipate, ya, atau antisipasi untuk kedepannya nanti. Contohnya, jika konsumen Indomie sudah mulai sadar nih, kalau misalnya penggunaan plastik pada bungkus Indomie ini sudah tidak baik. Nah, jadi produsen harus memiliki inovasi baru juga. Gimana sih caranya biar konsumen tetap beli produk ini? Contohnya, misalnya nih si produsen akan mengganti bungkus ini menjadi bungkus yang bisa didaur ulang. Nah, yang terakhir adalah create, yang dimana produsen harus mampu membuat konsumen itu membeli barangnya. Jadi, analisis perilaku konsumen itu juga membahas why people buy, kenapa orang membeli, yaitu bagaimana orang itu membeli, kapan orang itu membeli, dan di mana orang itu membeli, dan berapa banyak orang itu membeli. Bu, jadi bagaimana sih pengaruh suatu produk yang diproduksi oleh perusahaan terhadap perilaku konsumen? Nah, pertanyaan yang bagus, Terry. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, Ibu mempunyai contoh nih, Nivea Men dan Nivea untuk wanita. Contohnya Nivea Men ini, kan sekarang perawatan bukan hanya untuk perempuan saja, benar? Nah, banyak laki-laki juga sudah melakukan perawatan. Nah, anak-anak Ibu tahu nggak sih bahwa Nivea ini diciptakan pertama kali hanya untuk yang perempuan saja. Tahu nggak sih? Tahu. Kenapa coba alasannya? Karena kan saya hobi perawatan, Bu. Benar. Pada waktu juga Nivea memiliki inovasi baru, karena bukan hanya perempuan saja yang ingin memiliki perawatan, laki-laki juga ingin memiliki perawatan. Jadi makanya Nivea Men itu menciptakan produk baru lagi. Dari sini Nivea itu melakukan analisis produksi, yang dimana ada 3 faktor analisis produksi, yang dimana dari segi demografis, dari segi psikologis, dan terakhir adalah dari segi lingkungan. Di sini Ibu juga memiliki contoh lainnya. Mungkin anak-anak Ibu udah nggak asing dengan produk ini, benar? Ada yang tahu apa produk ini? Mie gacuan, benar. Kenapa sih konsumen itu banyak banget yang lari ke mie gacuan ini? Ada yang tahu? Enak, Bu. Enak, terus? Terus? Pedes, terus? Dapat banyak. Nah, dari semua ciri-ciri yang anak-anak Ibu sebutkan, itu benar sekali. Nah, mie gacuan ini mampu menganalisis 3 faktor produksi yang Ibu sebutkan tadi, yang dimana dari segi demografis, mie gacuan mampu menganalisis bahwa mie gacuan ini cocok nih untuk dari segi anak-anak, remaja, orang dewasa, dan orang tua sekalipun. Mie gacuan juga menganalisis nih bisa untuk dari segi kalangan usia saja.
dari yang usia yang dari anak-anak sampai yang tua. Nah, yang kedua yaitu ada faktor psikologis yang dimana produsen gacuan mampu menganalisis dari segi motivasinya konsumen yang dimana kayak tadi nih anak-anak ibu sebutkan harganya murah, terjangkau dari segi kantong pelajar dan lain-lain. Dan yang terakhir, Migacuan ini mampu menganalisis dari segi faktor lingkungan yang dimana anak-anak ibu pasti kalau misalnya berada dalam lingkungan yang orang-orang yang suka dengan Migacuan pasti akan terikut bukan untuk membeli Migacuan. Ya. Zaman sekarang apa namanya? Oh, benar. Nah, dari penjelasan materi ibu yang ibu berikan pada hari ini, ibu punya tugas nih untuk anak-anak ibu. Nah, nanti ibu minta tolong nih anak-anak ibu membentuk kelompok yang dimana nanti kelompoknya per barisan anak-anak ibu saja. Nah, tugasnya apa sih? Nanti tugasnya anak-anak ibu menganalisis dari dua barang yang ibu beri nanti, yaitu ada kopi putih dengan kopi kapal api. Nanti per kelompok ibu berikan produknya masing-masing, terus anak-anak ibu analisis dan berikan alasannya minimal 4. Mengerti semuanya? Mengerti. Ini ya. Nah, anak-anak ibu di sini ibu punya kertas. Nantinya kertas ini anak-anak ibu gunakan untuk menjawab pertanyaan yang ibu berikan tadi. Ngerti semuanya? Ibu. Silakan dijawab ya dan diskusi dengan teman sekelompoknya. Siapa nih yang setuju tentang produk gudeg atau produk kapal api? Ayo, siapa yang mau maju? Kelompok kami pilih gudeg, Bu, karena gudeg itu banyak pilihan rasanya, terus murah, isinya juga banyak, terus nggak perlu tambahan gula karena udah manis, sama bisa dinikmati oleh semua kalangan. Nah, bagus sekali jawaban dari kelompok Reva. Apakah ada sanggahan dari kelompok lain? Saya, Bu, kelompok kami lebih memilih kopi kapal api karena kafeinnya lebih berasa, harga lebih terjangkau. Karena terdapat produk yang ini itu satu sasetnya cuma 500, sama popularitas telah dikenal oleh masyarakat. Sama kan jika kita minum kopi hitam ini dengan takaran yang wajar berdampak positif bagi kesehatan tubuh. Nah, pintar sekali jawaban anak-anak ibu semua. Jadi udah pada paham kan tentang teori perilaku konsumen? Nah, karena anak-anak ibu sudah paham, ibu mau nih satu orang menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Jadi konsumen itu adalah individu yang menggunakan barang atau layanan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan mereka. Suatu perusahaan itu dalam menghasilkan suatu produk perlu melakukan analisis dan memahami perilaku konsumen. Analisis perilaku konsumen penting sekali bagi produsen untuk tahu, memprediksi, antisipasi, dan membuat suatu produk. Oke, bagus sekali. Terima kasih Preti atas kesimpulan yang udah diberikan. Nah, untuk mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, Ibu mau nanti
pulang, anak ibu mempelajari bab selanjutnya yaitu tentang invasi. Nah, sebelum kita pulang dan mengakhiri pembelajaran kali ini, ibu mau Terry untuk memimpin kita dalam doa pulang. Untuk mengakhiri pembelajaran pada siang hari ini, alangkah baiknya kita menutup dengan berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Demikian pembelajaran hari ini ibu akhirin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.